Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 711 dan 712. Maya yang tiba di perusahaannya sendiri mendapat cerita dari security kalau keramaian di luar itu adalah masalah seorang kurir makanan yang kehilangan motornya. Alih-alih bersimpati, Anggun temannya malah bicara, motor hilang aja pakai dipikirin, kayak harganya miliaran. Orang-orang miskin itu memang aneh sekali. Motor hilang sampai ditangisi, padahal itu nggak penting sekali. Dan Anggun bicara, ayo Maya kita ke kafe depan itu. Gua mau ngopi melepas stres dan penat. Gua mau tenang di sana. Maya pun menjawabnya, baik Anggun, ayo kita ke kafe itu. Tapi gue tak menaruh tas dulu di kantor. Anggun menyahutnya, oke kalau gitu aku juga mau nitip pula. Dan mereka berdua masuk ke dalam untuk menaruh barang miliknya. Maya yang seorang pimpinan perusahaan ini dihormati oleh para karyawannya. Baru sampai pintu saja mereka menyambutnya dengan sapaan ramah dan senyuman. Begitu pula Anggun temannya. Dihormati juga banyak pegawai di situ. Maklum mereka kan bos yang punya perusahaan. Jadinya semua karyawan sangat segan. Sementara itu Kenshin yang di luar melihat ke arah sebelah kanannya. Ada dealer motor yang besar. Kenshin lalu berkata pada Pak Kurir itu, oh ya Pak, ayo ikut saya ke sana. Bapak pilih saja motor yang disuka. Jadi tak usah dipikirkan lagi motornya hilang. Nanti saya ganti dengan yang baru. What's apa ini? Para pegawai yang tadi menghina Kenshin, yang mengatakan Kenshin tak bisa bayar kopi di kafe. Saat mendengar Kenshin bicara begitu, mereka tertawa semua. Lexi pun berkata, cowok ini kayaknya lagi caper kali ya. Dilihat warga ingin disebut orang yang baik, padahal dia sopir angkutan. Kok bisa-bisanya akan membelikan Pak Kurir motor yang baru? Dirinya saja perlu perhatian, malah syok menolong orang. Lexi tertawa, begitu pula Rara dan Gina. Kemudian tukang tambal ban datang. Bicara ke Kenshin, oh ya mas, angkutannya bocor, di bannya ada 3. Jadi mending beli ban dalam saja, daripada ditambal. Itu mas beli di sana, ada bengkel yang buka. Semua orang di situ melihatnya. Pak Kurir itu pun mendengarnya. Ternyata pemuda ini sama sepertinya, yang kerja jadi sopir angkutan. Pak Kurir bicara di hatinya. Kemudian Lexi berkata pada teman-temannya, nah kan baru saja kita bicarakan, malah kedoknya dibuka sekarang. Apa nggak malu dirinya? Berlaga akan membelikan motor baru, tapi dia sendiri hanya punya angkutan tua. Jelek lagi seperti rongsokan. Ayo friend, kita kembali ke kafe saja. Daripada kita ikut gila di sini. Ngapain juga tadi kita keluar? Motor hilang saja pakai ditonton. Padahal bukan urusan kita. Teman-temannya pun menjawabnya, iya benar itu, ayo deh kita balik. Dan mereka pun kembali ke kafe sebelumnya. Pak Kurir itu pun menjawab Kenshin, oh tak apa mas, sudah tak mengapa. Terima kasih sudah berbaik hati menghibur bapak ini. Biarlah saya sendiri, tak mengapa. Menunggu polisi yang akan datang menanyai, itu masnya beli ban dulu. Masnya kerja saja. Sekarang memang sulit mencari penumpang. Tapi yang sabar saja. Di tengah rasa sedihnya, Pak Kurir malah menasehati Kenshin. Pak Kurir masih perhatian akan sesamanya. Kenshin dikira sopir sama seperti dirinya, yang kerja mengirim makanan dan mengantarkan orang. Kemudian Kenshin bilang, ya sudah Pak, kalau gitu saya tak beli ban dulu. Pak Darji tunggu saja di sini. Di saat bersamaan tersebut, Anggun dan Maya keluar. Mereka berjalan hendak ke kafe yang di seberang. Kedua bos wanita yang masih sombong itu melihat ke depan. Kenshin yang juga sama sedang berjalan itu sudah ada di garis lurus dengan pandangan. Mereka, Maya dan Anggun pun akan melihatnya. Tapi tiba-tiba security bilang, memanggil Anggun dengan mengatakan, non itu uangnya jatuh ke bawah. Anggun dan Maya pun melihat ke arah yang disebutkan. Lantas Anggun langsung bilang, sudah Pak, ambil saja.
Uang 500.000 saja pakai gua ambil di tanah. Ngotor-ngotorin tangan gua aja. Ayo Maya, kita lanjutkan. Security kamu tak sopan amat Maya. Uang segitu pakai dilaporin ke gua. Maya menjawabnya. Ya maaf Anggun, namanya juga security. Kadang pintar kadang juga ada yang tak pintar. Security-nya pun sangat senang mendapat uang yang banyak itu. Sedang Maya dan Anggun pun akhirnya tak jadi melihat Kenshin. Padahal kalau tak dipanggil security tadi, mereka pasti akan melihatnya. Kenshin sendiri menuju ke bengkel, membeli ban baru untuk angkutan yang diperbaiki. Maya dan Anggun pun lalu melihat Pak Darji, kurir yang kehilangan motornya. Para warga pun sudah tak ada di situ. Mereka sudah kembali. Pak Darji yang sendiri, hanya dicuekin oleh Maya dan Anggun. Maya lalu bilang ke Anggun, jadi bapak ini Anggun, yang katanya motornya hilang tadi. Anggun menjawabnya, memang urusan apa dengan kita Maya? Biarin aja, ngapain kita membicarakannya? Kalau gitu ayo kita ke kafe saja. Daripada bicara yang nggak penting. Hingga mereka pun menyeberang. Sedang di pinggir jalan, ada angkutan tua yang jelek warnanya, yang berhenti tak jauh dari kafe itu. Nampak ban belakangnya yang terlepas satu, karena sedang akan diganti oleh pak tukang tambalnya. Di saat itulah, Anggun dan Maya yang berjalan menuju kafenya. Mereka pun tak sengaja melihatnya. Kaget-kaget sekali jadinya. Angkutan tua yang tadi dinaiki seorang pemuda, yang sempat diremehkannya. Kok tiba-tiba ada di sini? Apa benar angkutan ini angkutan yang sama? Di sela itu Maya bertanya. Anggun pun menjawabnya, mungkin bukan Maya. Dulu kan banyak angkutan seperti itu. Aku rasa itu hanya bagian salah satunya. Yang kebetulan sama. Anggun dan Maya pun tak ingat plat nomornya. Hingga dikira itu hal yang berbeda. Kemudian masuklah mereka ke dalam kafe. Dan pegawai yang tadi meremehkan Kenshin pun melihatnya. Lexi, Rara dan Gina pun langsung hormat pada bosnya. Mereka berkata dengan tersenyum, Ibu Maya, mari-mari silahkan. Meski usia mereka sama, tapi karena itu yang punya perusahaan. Maya dan Anggun pun dipanggil dengan begitu hormatnya. Dan Maya pun melihatnya sambil mengiyakan. Kemudian bersama Anggun mereka saling bicara. Membicarakan tentang bisnis apalagi yang akan dikerjakan. Sampai detik itu angkutan umum yang di luar belum membuat Maya dan Anggun curiga. Kalau yang membawa ke sini adalah Kenshin. Sedang Kenshin sudah kembali, membawa ban dalam yang baru dibelinya. Kemudian menghampiri pak tukang tambalnya. Ban baru pun akan dipasang. Kenshin lalu menyeberang jalan, menghampiri pak kurir yang sendiri. Kenshin bicara, ayo Pak Darji ikut saya ke kafe itu. Kita minum kopi dulu. Pak Darji pun menjawabnya, tapi uang saya tak cukup Mas untuk beli kopinya. Kenshin menyahutnya, Bapak masih memikirkan itu saja. Ayo Pak, sama saya tak usah berpikir begitu. Dan Pak Darji pun bersama Kenshin berjalan menuju kafe di seberang. Yang di situ ada Maya dan Anggun. Ada pegawai-pegawainya. Maya dan Anggun pun belum melihatnya. Sedang saat itu handphonenya Anggun beberapa kali pesan masuk di Apple-nya. Ada peringatan darurat yang penting. Tapi Anggun belum melihatnya. Karena lagi bicara dengan Maya. Dan tiba-tiba terkaget mereka melihat Kenshin yang masuk di kafe ini bersama Pak Kurir tadi. Maya dan Anggun pun langsung berdiri. Kemudian mendatangi Kenshin. Maya pun menyapa, "Lo Mas, ini kok di sini? Ada apa ya memangnya? Kan tadi bersama istrinya kembali. Kok sekarang di kafe ini?" Anggun pun sama, bertanya-tanya pula. "Iya, ada apa ya Masnya mampir ke sini?" Mereka pun melihat Pak Darji, seorang laki-laki tua yang kehilangan motornya, bersama ada di sini pula. Tentu saja Maya dan Anggun yang menyapa Kenshin sambil mendatangi. Membuat terkejut sekali pegawainya Maya yang tadi meremehin Kenshin. Mereka dibuat bertanya-tanya jadinya. Kok bos perusahaannya mengenal sopir angkutan itu? Pakai tersenyum pula bicaranya. Lexi, Rara dan Gina sangat terheran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Kenshin menjawab Maya dan Anggun, "Oh, ini tadi ban angkutan yang saya naiki bocor. Jadi saya menambalnya di depan. Dan melihat bapak ini kehilangan motornya. Jadi saya ajak masuk ke sini.
Maya dan Anggun pun deg-degan jadinya. Merasa tak enak mereka, karena tadi menyebut Pak Darji ini. Orang yang kehilangan motornya, tak penting untuk dibicarakan. Kini Mas ini malah yang memperhatikan. Di sela itu handphonenya Anggun berdering. Dibacanya ada pesan, tulisan peringatan darurat, kamu telepon papa segera. Anggun pun langsung menelponnya, di depan Kenshin dan Maya di sampingnya. Anggun berkata pada papanya, halo pak, ada hal darurat apa-apa memangnya? Papanya pun menjawabnya, Anggun, mamamu harus dibawa ke luar negeri hari ini juga. Paling lambat itu besoknya, sebab papa ini di rumah sakit. Mamamu tadi tak sadarkan diri oleh dokter di sini. Mamamu harus segera cangkok hati di luar negeri. Dan ini papa cari pesawat charteran. Tapi tak ada yang bisa siap hari ini. Sudah penuh pesanannya. Coba kamu carikan segera. Barangkali ada yang bisa. Kan teman-temanmu seorang pengusaha semua. Pasti banyak relasinya. Mendapat kabar itu, Anggun panik jadinya. Takut-takut sekali dirinya. Sebab mamanya dalam darurat. Maya pun bertanya, ada apa Anggun? Ada apa memangnya? Anggun pun bercerita, oh ini Maya. Mamaku harus dibawa ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. Dan kamu Maya, apa ada informasi pesawat yang bisa disewa sekarang? Tolong Maya kamu carikan ya, karena ini darurat sekali. Maya menjawabnya, oh itu Anggun, kalau pesawat umum tak ada. Tapi kalau private jet aku pernah memakainya. Tapi harganya mungkin tinggi. Anggun pun menjawabnya, tak masalah Maya, yang penting itu ada. Maya pun membalasnya, baik-baik Anggun, aku akan tanyakan. Maya pun segera menelpon perusahaan penyewaan jet private itu, yang bernama The Space Aeros 40. Maya bertanya dalam bahasa Inggris. Hello sir, I want to rent a jet today, is anyone ready? Because it's very important. Yang artinya, halo pak, saya mau menyewa pesawat jet pribadi hari ini. Apakah ada yang siap? Karena ini sangat penting. Dan tanya Maya dijawab oleh pihak perusahaan itu. Oh maaf Nona, pesawat jet sudah terpesan semua. Hari ini tak ada yang siap. Jadi mohon maaf ya, kami sangat mengerti akan kepentingan Anda. Lalu Maya pun bicara pada Anggun. Tak ada friends, semua sudah terpesan. Anggun pun bingung sekali. Panik-panik dirinya. Di saat itulah Kenshin bicara. Maaf mbak, apa tadi itu yang disebut? Adalah The Space Aeros 40. Maya menjawabnya, iya benar itu mas. Memangnya kenapa ya? Lalu Kenshin bertanya, jadi Mbak Anggun sekarang lagi butuh pesawat jet pribadi ya? Untuk mengantar mamanya berobat. Anggun menyahutnya. Iya mas, sangat darurat sekali. Kenshin lalu bilang pada Maya, kalau gitu telepon lagi Mbak. Perusahaan The Space Aeros 40. Biar saya yang bicara. Di loudspeaker saja. Maya pun menelponnya. Diterima oleh petugasnya, dan Kenshin berkata, dalam bahasa Inggris. Kenshin menyapa, hello Mr. Kennelly, saya Kenshin. Apa Mr. Kennelly mengenal saya? Dan dijawab dengan segera, oh how is this young master? Apakah ini tuan muda? Tentu saya mengenal suara tuan muda. Ada apa tuan muda? Apa yang bisa saya bantu? Mendengar hal itu, kaget-kaget sekali Maya dan Anggun. Gemeter-gemeter badan mereka. Cowok ini sampai di luar negeri. Dipanggil tuan muda. Kenshin kemudian bicara. Oh ya Mr. Kennelly, pesawat jet yang tersisa ada berapa? Mr. Kennelly menjawabnya. Oh ini tuan muda, yang disewakan semua sudah terpesan. Hanya 3 pesawat jet khusus yang ada. Yakni jet private untuk perusahaan ini. Jet private untuk perusahaan ayah Anda. Dan jet private untuk keluarga tuan muda. Ada apa memangnya tuan muda? Apa tuan muda membutuhkan? Kenshin menjawabnya. Kalau gitu Mr. Kennelly, saya sedang memerlukan satu. Pakai aja yang milik keluarga. Kenshin bertanya pada Anggun. Oh ya Mbak Anggun, tujuannya memang kemana? Anggun menjawabnya. Oh itu mas ke Amerika. Kenshin pun meneruskan. Tujuan USA Mr. Kennelly. Mr. Kennelly pun menjawabnya. Siap-siap tuan muda. Pesawat akan saya berangkatkan menuju bandara yang biasanya. Anggun dan Maya pun mendengarnya. Sekali lagi jantungan mereka
Berdetak-detak begitu hebatnya. Ternyata perusahaan The Space Aeros 40, penyewaan jet private yang terkenal itu, adalah milik keluarga pemuda ini. Kenshin kemudian bilang ke Anggun, itu mbak jet pribadinya akan segera tiba. Jadi mbaknya harus bersiap, membawa mamanya ke Bandara Halim segera. Mendengar dan mengetahui sendiri hal itu, Anggun pun tak kuasa kagetnya. Tak kuasa menahan rasa harunya. Terpesona pada Kenshin begitu tingginya. Terima kasihnya begitu mendalam, hingga Anggun langsung saja memeluk Kenshin. Anggun berkata, makasih ya mas. Aku sangat-sangat berterima kasih. Kenshin pun tak siap, tak bisa menghindar. Kenshin dipeluk begitu saja oleh Anggun. Maya temannya melihatnya. Pegawai-pegawai yang meremehkan Kenshin tadi pun sama. Terkaget semua jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya